Sekarang orang tua saya kan tinggal ibu ya, bapak udah. I love you. Kalau doa ibu kan luar biasa ya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Mendidik dengan baik. Jaga nama baik keluarga dalam melaksanakan tugas kita. Emansipasi buat saya adalah persamaan untuk terus maju, tidak memandang gender bagi saya. Jadi hak saya akan sama dengan saudara saya laki-laki seperti itu. Wanita bisa berperan di bidang-bidang yang dilakukan pria. Sama lah haknya ya dengan pria maupun wanita. Jika wanita berusaha melepaskan diri dari belenggu untuk meningkatkan kodratnya sehingga diakui keberadaannya, memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki sehingga bisa masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bagaimana membuat wanita-wanita itu lebih mandiri, tidak menghilangkan kodratnya, tapi tetap bisa berdiri di atas kaki kita sendiri sebagai wanita. Wanita memiliki dua peran yang penting dalam kehidupan. Peran sebagai ibu dan peran sebagai wanita pekerja. Tapi kami tetap berjuang untuk menyeimbangkan peran tersebut di dalam kehidupan, baik di rumah maupun di pekerjaan. Penyetaraan hak kaum wanita dan pria di dalam segi kehidupan sosial. Menurut saya emansipasi itu adalah suatu hal diberikannya ruang ya, kebebasan bagi kita kaum wanita. Peran serta partisipasi wanita dan pria sejajar. Kesetaraan gender di bidang pekerjaan saya, terutama sebagai kepala kantor di UPT Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut. Mungkin kepercayaan diberikan kepada saya selaku kepala kantor KSUP kelas 1 Sorong ini adalah wanita pertama yang menjadi eselon 2. Terima kasih untuk DJPL yang sudah mempercayakan saya menjadi eselon 2. Kesetaraan gender atas pekerjaan di bidang keselamatan dan keamanan alur pelayaran yang saya laksanakan ini mutlak dan tidak tabu hukumnya bagi perempuan. Mendapat kesempatan yang sama dan untuk itu wanita juga harus menampilkan perform yang sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik untuk bisa bekerja dan optimal di pekerjaan-pekerjaan yang memang didominasi pria. Memang paling tidak wanita bisa melakukan satu cara berpikir dan sebagainya harus rasional. Yang kedua juga fisiknya juga harus kuat gitu, karena juga bekerja di kapal, di pelabuhan dan di laut itu memerlukan kekuatan fisik yang memang luar biasa. Jabatan ini umumnya dilakukan oleh bapak-bapak, tapi kenyataannya sebagai seorang wanita, ibu pun mendapatkan penghargaan yang sama untuk mengemban tugas itu. Kerjaan ini banyak yang staf saya juga banyak yang laki-laki, juga banyak yang perempuan. Jadi di tempat saya, yang jabatan saya ini ya bisa diemban oleh laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender di perhubungan laut sudah ada. Misalnya saya diberi kesempatan untuk menjadi Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Mungkin dari sejak berdirinya ya, dari tahun 1978 saya adalah perempuan kedua yang menjadi Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Wanita yang saat ini itu banyak dipekerjakan di teknis, seperti kita punya kapal. Kapal ini mungkin ada pelaut-pelaut, kru-kru yang wanita ini pun juga berpendidikan di sana dan ditempatkan di atas kapal. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya surveyor, kita pun juga mempunyai surveyor wanita yang mungkin ini pun juga menjadi kesetaraan gender ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang jadi kru kapal. Juga sekarang kalau kita tahu juga seperti Ibu Chandra Motik, dia ahli hukum maritim.
itu juga perempuan. Kesetaraan gender, kita memiliki peran yang sama, tanggung jawab yang sama antara wanita dan pria di dalam bekerja. Kita memiliki tanggung jawab ya, melaksanakan tusi sesuai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Telah banyak wanita hebat yang terjun di bidang maritim dan memiliki rekam jejak yang baik. Oh, ibu saya, walaupun ibu saya galak, tapi ibu saya itu seorang wanita yang luar biasa, yang istilahnya mendidik saya sampai saat saya sekarang ini. Ya, saya tidak lepas, beliau sudah 82 tahun, tapi beliau tetap menganggap saya sebagai anak. Kan kita kalau namanya orang tua kita ya, biar kita sudah punya keluarga sendiri, oleh ibu kita tetap punya anak juga gitu ya, tetap dianggap kita anaknya dan anak kecil kan selalu gitu ya. Tapi kita terus belajar, terus mendengar petuah-petuahnya ya, dari ibu tentunya, dan kita terus meminta untuk mendapat doa karena beliaulah yang istilahnya melahirkan saya, mendidik saya, dan juga mensupport saya sampai saat ini. Peran ibunda sangatlah penting dan merupakan support system dalam kehidupan saya. Namun, Bunda tercinta telah tiada, pergi ke pangkuan ilahi pada tahun 2001. Sedih, pasti. Namun saya yakin Allah SWT lebih menyayangi ibunda. Peran ibunda dalam kehidupan ibu sampai saat ini luar biasa. Tidak bisa rasanya ibu ucapkan hanya dengan kata-kata, karena beliau sangat besar kasih sayangnya. Tidak hanya membesarkan dan mendidik ibu, tapi beliau selalu ada dalam setiap saat. Beliau menjadi tempat ibu bercurhat, keluh kesah. Beliau selalu berharap ibu menjadi yang terbaik dalam keluarga. Ketika memilih pekerjaan juga, ketika ada dua kesempatan, apakah antara di perhubungan dan tempat lain, ibu yang pertimbangan ibu, kamu di perhubungan saja. Jadi nggak tahu akhirnya perjalanannya di sini sampai di sini, mungkin ini juga berkat dari doa dari ibu saya ya. Saya bukan ibaratnya bukan siapa-siapa kalau bukan ibaratnya dibesarkan oleh ibu saya, dan doa-doanya selalu mengalir nggak putus-putus hingga saat ini. Ibu kan yang melahirkan saya ya, jadi biasanya dukungan doa ibu juga nggak putus ya buat saya. Ya selalu dimotivasi terus. Apalagi saya kan di sini ya, ibu saya ada di Jawa Timur gitu kan, jauh, tapi ya kita setiap saat memang selalu, bahkan kadang juga selalu juga telepon, WA, ada WA group. Nah itu yang juga selalu memberikan dukungan, doa yang ibu bilang selalu, saya nggak putus-putus kan gitu ya. Ibunda ini sangatlah orang yang paling mengerti ya, paling dekat, karena dirasakan beliau itu benar-benar menjadi ibu, menjadi sahabat, menjadi teman. Peranannya itu sangat besar sekali dalam mendukung anak-anaknya itu mencapai cita-citanya ya. Peran ibunda saya itu banyak sekali ya gitu loh, termasuk mendoakan gitu loh, dan itu adalah salah satu yang bagi saya sangat berarti gitu, karena saya bisa seperti saat ini tuh karena peran dan doa dari ibu saya gitu. Saya merasa bahwa saya belum dapat berbakti kepada ibu saya. Banyak kesalahan yang telah saya lakukan yang mungkin pernah menyakiti beliau. Jadi
Ibunda saya sudah meninggal Desember tahun 2021 yang lalu, dan kebanggaan ibunda saya adalah salah satu anaknya perempuan bisa menjadi puncak sebagai eselon 2. Tidak ada sedikit pun penyesalan untuk ibunda saya. Hanya yang ada hanyalah kebanggaan, kebanggaan, dan kebanggaan. Saya ingin ibu saya tetap sehat, tetap semangat, berumur panjang tentunya, agar terus bisa mendoakan kita anak-anaknya. Saya sekarang ya berdoa agar ibu saya selalu sehat. Umur panjang, kemudian ya bisa memberikan bisa berbahagia lah. I love you. Yang ingin kami sampaikan kepada beliau, semoga selalu menjadi orang tua yang mendampingi anaknya sampai mungkin di akhir hayat beliau. Dan saya pun juga ingin menjadi sosok ibu yang seperti ibu saya bagi anak-anak saya. Dan pesan saya ya inginnya terus beliau bahagia. Ibu, banggalah dengan anakmu yang hari ini mampu mewujudkan cita-cita ibu, walaupun mungkin ibu tidak mampu, tidak bisa melihat hari ini. Tapi saya yakin ibunda di sana akan tenang, akan sangat bangga melihat kondisi putri ibu yang mampu berkarir dengan baik, menjalankan amanah dan penuh integritas sesuai amanah ibu semasa ibu masih hidup. Mama, saya berterima kasih kepada Mama yang telah membesarkan saya sampai seperti sekarang ini dan mendidik dengan baik, selalu mendoakan saya setiap langkah saya, setiap di kehidupan saya, dan Mama selalu berkata itu gitu. Kalau saya ketemu Mama saya, Mama tuh selalu bilang, Mama selalu mendoakan gitu, dan saya juga selalu minta tolong doakan saya, Ma, gitu. Saya bersyukur Bunda masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan. Di sisa-sisa umur Bunda, saya sebagai anak selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bunda senantiasa diberikan kesehatan. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya yang belum dapat menjadi anak yang berbakti. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dan selalu ada untuk saya, baik susah, senang. Terima kasih atas dukungan Mama yang tanpa lelah untuk membesarkan hati saya. Ibundaku di sana, anakmu rindu padamu. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih Bunda di dunia ini. Husnul khotimah Bunda. Al-Fatihah. Belum banyak perjuangan atau pengorbanan yang bisa saya berikan. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin anak-anakmu akan mengingat ya, perjuangan ibu, mengingat segala jeripaya ibu, hingga semuanya bisa berhasil hingga seperti saat ini. Ibu adalah segala-galanya buat saya. Ibu adalah seorang yang terbaik buat saya. Ibu yang mendoakan saya sehingga saya berhasil sampai saat ini. Tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ya tetap jaga kesehatan ya. Ibu saya kan ya sekarang orang tua saya kan tinggal ibu ya, bapak udah pergi duluan gitu. Apalagi kan ibu sendiri sekarang. Bapak saya baru meninggal kemarin, belum 1 tahun. Saya usahakan juga, saya pun juga sering nengok di samping, saya tetap
komunikasi meskipun lewat telepon ataupun WA. Tapi saya usahain saya tetap sering pulang. Anak-anaknya kan nggak jadi satu ya, semua kerja gitu kan. Ya semuanya lah pokoknya buat ibu saya. Lakukan yang terbaik bagi diri, keluarga, negara, serta sesama. Don't be someone in the dark. Let's go to the light together. Semangat terus berusaha untuk mandiri dan berkarya, bisa menjadi bagian dalam membangun negara ini. Be the best version of yourself. Tetap berjuang untuk kemandirian diri sendiri, karena kemandirian adalah modal yang kuat untuk kita berlari. Tetap terus berkarya, tetap terus memberikan yang terbaik. Tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, berintegritas tinggi, dan jaga kesehatan kita karena itu yang utama, dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Buat ibu itu wanita-wanita hebat, teman-teman saya semua, ibu saya juga, semuanya selamat dari Kartini. Terima kasih.